Nah, sebuah kewajiban bagi kita, Tabuna Habib Abdullah bin Alwi, bahwasanya kita harus menyegerakan ibadah haji indal istito'atih nalekanah mampu. Nah, taku apa sera sampean ketika sudah mampu, jangan lagi ditunda-tunda. Karena apa? Karena torokat bisa apes. Terkadang sampean nanti punya udur, kemudian otak sampean meninggal setelah sampean memungkinkan untuk berangkat haji. Akhirnya karena setelah itu kewajiban ditanggungan sampean nikah pakun bedeh ketika sampean meninggal. Oleh karena itu nanti sampean ebitong tadi orang se enteng, beni ontong tadi orang se enteng rekena. Jika kita meninggalkan haji dikarenakan kita mengakhirkannya ketika kita padahal sudah mampu pada saat itu. Nah, tabuna Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak dicegah oleh kebutuhan yang dohir, saya nampak, otabah tidak dicegah oleh sakit yang menyebabkan dia tidak bisa pergi kemana-mana, otabah dia tidak dicegah oleh penguasa yang dolim, kemudian tidak berhaji, tada setelok gele, artinya dia itu hajatnya semua sudah terpenuhi, kebutuhan di rumahnya sudah terpenuhi, mampu lah. Kemudian bertena beres, kemudian secara perjalanan tidak dicegah oleh penguasa yang dolim. Kemudian dia mati. Sudah mampu, kemudian dia mati tapi tidak berhaji. Maka hendaknya dia mati insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Hendaknya dia mati itu sama seperti orang Yahudi otabah pada bin orang Nasrani. Dan wajib ingati sesampian indal kudrotih bitatawu'i. Nah, ini juga tatawu ala kosonat dengan haji otabah umroh, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena tabuna Allah Ta'ala sesungguhnya tang kebulah. Nikah hadis qudsi. Mun faqat warada anillahi ta'ala, beda dengan faqat warada an Rasulillah. Warada ongku tekah sudah datang dari Kanjeng Nabi, berarti hadis. Ken mun warada anillahi berarti itu hadis qudsi. Artinya hadis qudsi itu benih Al-Qur'an, ken itu berasal dari Allah. Nah, Al-Qur'an itu beda. Al-Qur'an itu ketika kita membacanya dinilai ibadah satu hurufnya rekena. Mun hadis qudsi enten engki oleh kenceran ki mun acer rekena. Tapi selebih jelas Al-Qur'an itu lebih tinggi derajatnya tempung hadis qudsi. Nabi Muhammad itu haji satu kali. Seumur hidup rekena. Ada yang mengatakan bahwa Nabi 2 kali sebelum hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu 1 kali, yaitu setelah hijrah saja. Namun etap-etap itu semuanya para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama semuanya mengatakan bahwasanya kewajiban haji itu wajib secara cepat-cepat, harus disegerakan. Cuma dalam madhab Syafi'i haji itu boleh diakhirkan. Nah, lain kan, diakhirkan. Apa? Nah, ini hadisnya kan ngariah. Hadisnya ngariah semuanya, barang siapa kebutuhannya tak sake beres, pokoknya mampu. Tapi seandainya nanti kalau dia meninggal, maka matinya mati Yahudi atau Nasrani. Kemudian cangkih buruh orang gele, misalkan dia sudah mampu artenai pabanyak, petenai paberes, kemudian selama 5 tahun tak datang ke sengko rekena. Dalam jangka waktu 5 tahun dia tidak datang kepadaku, maka dia adalah hamba yang buruk rekena tabuna Allah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya semuanya, oh iya, berarti kewajiban haji itu harus cepat-cepat. Ketika sudah mampu langsung disegerakan. Nah, madhab Syafi'i lain boleh, karena melihat konteksnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu setelah hijrah
sudah menang, posisinya sudah menang di tahun ke-6 Hijriah, artinya ngalai ke Madinah oleh 6 tahun. Nah, Nabi Muhammad ini tak langsung haji. Tahun ke-7 nggak langsung haji, tahun ke-8, padahal pada saat itu tahun ke-8 ini Nabi Muhammad sudah bisa menguasai Mekah. Nah, akhirnya tahun ke-10 Nabi Muhammad baru haji. Ekoca haji wada, ekoca haji perpisahan. Nah, itu menunjukkan mazhab Syafi'i, oh ternyata Nabi Muhammad ya mengakhirkan haji ketika mampu. Tapi deki beda boleh karena yang membantah bahwasanya pertama Nabi Muhammad bedek kisahnya ingin seperti ini dulu, kondisi stabil ekonomi, politik ke Madinah nampu beres kelun, kemudian nanti tahun ke-10 tahun ke-9 ini Mekah ria harus sudah bersih dari tung patung. Nah, tahun ke-8 itu Nabi Muhammad Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk menetapkan suatu hukum ini melarat. Oh, jang situngah oleh kena diakhirkan, jang situngah tak oleh, karena meskipun dalilnya Nabi Muhammad itu cangkih furu mengakhirkan, tapi di sana ada peristiwa-peristiwa kena. Pertama stabil ekonomi politik di Madinah, kemudian Mekah juga harus bersih dulu, bahkan Ka'bah cepon masih banyak patungnya reken. Ada 360 patung di sekitaran Ka'bah. Nah, nggak nikah. Jadi ulama beda pendapat di cangki puru cesitung ala telileria, cesitung ala telileria. Ada yang melihat perkataan, ada yang melihat sejarah kehidupan reken. Nah, peristiwanya pada saat itu. Nah, akhirnya sesitung kong ala syariah. Nah, tapi mun sekarang bagaimana konteks sekarang kita itu misalkan sudah mampu, wajib disegerakan adaptar, karena kita ini nggak langsung mampu setia langsung mangkat setia 2 tahun langsung berangkat, gak bisa, karena kita adaptar setia mangkat deki 20 tahun 15 tahun yang akan datang kalau kita mampu. Mun mampu nih kah, kan manter mampu saja. Amin. Terus wajib ingat saya sampian nikah ketika akarab berangkat haji ajar nikah kita sudah nanti gampang bener ya. Kita belajar kewajiban sunnahnya, dikir-dikirnya seperti apa, kan neki area urusan bi pemerintah nih kan. Kemudian ajar arah kiblat. Nah, karena ini melarat kia. Sebetulnya kalau kiblatnya pakun dasar kan, cuma nanti deki beda sekoca penunjuk jalan, beda pembimbing. Nah, ruhsoh perjalanan. Nah, ini juga nanti oleh pembimbingnya dikasih tahu sampean deki asolat ekosor ejema ini kala beda saja. Wa ada bihi bantatakramana. Nikah kan sudah urusannya mun lamba mungkin orang haji kan mandiri. Nah, mun setia kan sudah resmi bada pembimbingah. Jadi tidak usah khawatir. Benci yakin apa sera sampian dek niat sampian nikah ketika niat haji, yaitu di apa nyamana mustarikan itu nggak riberin loh. Ki aniat tudu, ki aniat ngamri celep. Aniat apa sah, ki aniat langsing regen. Nah, orang seentar ke haji jangan ada niatan lain kecuali ingin melaksanakan haji. Ceki entara tadi apa nyamana ajulah habis nisa ongko ajulah saya kuring mekar regen. Ajulah soto sambil ongko haji regen. Nah, kamu lambe lakar seperti itu. Karena orang lambe kan mungkin misalkan dari Yaman ajual nyambi bareng lakar pengen haji sekaligus berdagang di sana. Mun satya kan tak bisa orang haji. Yang paling mungkin sekarang itu niatan kita apa? Jalan-jalan Nah, kebaik konten Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jangan sampai juga
segala sesuatunya itu kita membawa sesuatu yang memang dibutuhkan. Sudah sepatutnya kita hanya membawa barang yang dibutuhkan. Benih cangkih puruki nyambi pereng kena bakul lamba kan seperti itu, bakul panci mungkin seperti itu mun lamba acuul lah. Nah, lamba mungkin jarang orang acuul teren. Kalau dulu kan jualannya pedang apa kena kafilah yang seperti itu. Kecuali sesuatu yang akan sampian niatkan untuk bersodakoh. Nyambil PC pabenya untuk niat sodakoh nak tak napah nikah. Memangkin kan tinggal bawa ATM mereka kiuris. Wala budda fajtanib akhdama yushgiluka nada ilmanasiki. Ban acaunah pasera sampian untuk membawa sesuatu yang bisa menyibukkan sampian dari melaksanakan manasik haji. Nyambi kamera tuker empak umpamana kena si atau foto umpamana. Nah, ketika kameramen apa derem apa pokong. Padahal niatannya niat haji kena. Nah, kecuali memang yang bertugas misalkan lah ongke haji meloloh kena, cuma dia pendamping si kameramen ya tak apa. Nah, sepenting apa mun pas teh bi Allah niat haji kena udah gak usah kepikiran apa-apa pokoknya alhamdulillah kok antara haji niat ya cangki furuh karena haji itu artinya apa qasdun asatje ada niatan untuk pergi ke tempat Baitullah itu haji itu. Jadi haji itu artinya seperti itu. Abada saja kena untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kena. Nomor 2 tentu saja kita berziarah ke Nabi Muhammad SAW. Makanya ini lihat di kitabnya kena. Wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beni bi ziyarati kubri Rasulillah. Apa? Karena kita menganggap, ulama menganggap bahwasanya Nabi Muhammad masih hidup meskipun di dalam kubur. Ngocak ziarah kubur Nabi Muhammad, ziarah kanjeng Nabi Muhammad. Karena di kitab pun ziarati Rasul kena. Beni bi ziarati kubri, beni ziarah kubur Rasulullah. Tapi langsung kuburnya dihilangkan, kita berkunjung berziarah ke Nabi Muhammad SAW. Nikah benikun cuma wali 9 menikah. Ini sudah rajanya kena. Kita mun kanjeng Nabi sudah rajanya. Aman tere pasti aja. Fa inna ziyaratahu alaihi salamu ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Ziarah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya itu sama seperti kita berziarah kepada Nabi Muhammad ketika hidupnya. Karena Nabi Muhammad hayyun fi qabrihi. Nabi Muhammad nikah di fi qabrihi dalam kubur kanjeng Nabi Muhammad wa kadzalika sairul anbiya. Begitu juga semua para nabi semuanya seperti itu. Nah, salah satu dari kekurangan itu adalah ketika sampian haji ke Baitullah tapi meninggalkan ziarah kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan karena ada udzur. Ya mun beda udzur umpamana Madinah yang hari berin Covid lockdown tak bisa. Ya kan itu udzurnya. Nah, terus Bano ninga sampian anna kalau jita ala ro'sika min aqsa biladil islami li ziyarati sallallahu alaihi wasallam lam takum bisyukri nikmatil hidayati allati awsalahallahu ilaika ala yadihi. Nah, seandainya Tabun Habib Abdullah bin Alwi kita berangkat jarak kita menuju Mekah jauh bitung lah dari Indonesia, kita datang ke Madinah untuk berziarah ke kanjeng Nabi Muhammad bukan pakai kaki tapi pakai cetak lam takum bisyukri nikmatil hidayati. Sebetulnya itu tidak sepadan dengan atau untuk mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita melewati
Nabi Muhammad. Maka nah rogi sarah kalau kita tidak sampai berkunjung ke Nabi Muhammad. Bisa haji kan tak berkunjung rekena. Nah itu sangat rugi. Wa alaika idza aradta syuru, ini beda lagi nikah. Beda pembahasan. Ki puruh haji lebih beres. Cuma kan cangki puruh ini adalah anjuran. Haji tadi kena anjuran bagaimana kita untuk menyegerakan haji. Nah ini beda lagi pembahasan. Kalau kita mau memulai sesuatu yang teramat penting di dalam masalah perjalanan, otabah zawaj pernikahan, ini kan sebetulnya kita sudah lakukan bimusyawaratiman. Nah untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang kita sudah percaya pengetahuan dan amanahnya. Nah kemudian misalkan macam ki bertentangan, ada keraguan di dalam hati, sudah musyawarah ada keraguan ketinapa ya dalam hati, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah 2 rakaat. Nah setelah sholat istikharah 2 rakaat itu kita dianjurkan membaca doanya. Kita sudah tahulah doanya, tinggal celing majmu' regen. Qala alaihi salatu wassalam, tabuna kanjeng Nabi, ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa orang yang istikharah. Wa manadimah man istasyarah, bentak bekal kastah orang se musyawarah. Nah jadi seperti itu kita sudah lakukan. Misalkan mau perjalanan kita kan hitung-hitungan, yang mau kawin hitung-hitungan rekna. Siapa yang kita percayai rekna di dalam segi keilmuan dan keamanahannya rekna. Kita harus bermusyawarah, dan juga misalkan ki berkeraguan istikharah. Wa alaika idza nadarta lillahi nadron. Nah kemudian ini membahas tentang nadar. Mun sampian anadar, misalkan dari sholat atau sedekah atau hal-hal yang lain, maka harus disegerakan untuk ditunaikan. Nah jangan sampai kita membiasakan mabenya anadar tititi anadar tititi anadar, karena setan itu lebur setan kan. Karena apa? Karena kita itu pengen sesuatu another, Cenya punya keluh untuk bernadar. Karena setan itu ya ingin menipu kalian dan akhirnya tidak bisa ditunaikan, tak tepat janji jadinya. Nah, kecuali memang jarang-jarang ada sesuatu yang memang kita inginkan dari dulu engkau another. Nah, cepang gempang asompa, jangan mudah gampang-gampang juga untuk bernadar. Tapi macam jarang sih anadar lagi yang arah lepas serah gitu. Lah apa adanya gitu. Nah tapi nadar itu ya bagus nah nadar itu bagus sih, ceknya banyak tak bisa kelako. Nah kemudian mun sampean asompa ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu. Kok asompa, kita bersumpah, engkau asompa ya billahi, engkau abra irpan pese 300.000. Kelu ini contoh Kemudian summa ra'aital khairu fi tarkihi. Nah, kemudian saya melihat bahwasanya muntai beri pese irpannya lebih bagus. Tapi saya sudah mengucapkan sumpah. Kok are repure berirpan pese 300.000. Tapi dipikir-pikir irpan deh ampo main slot umpamana. Nah, muntai beki muntai beri pese gele itu kan lebih baik. Berarti saya menyalahi janji apa enggak? Menyalahi sumpah apa enggak? Menyalahi. Tabun Habib Abdullah, jika kejadiannya seperti itu, maka lakukan sesuatu yang lain. Beri pesenah, beri kelampi. Otambah, beri sekali, beri ke anak yatim.
tapi nanti sampian majar kafarot nah, nikah. Ota besampian ajanci tak untuk meninggalkan sesuatu. Kita berjanji ota beasompa bahwasanya sengkore tak bekal masuk deka Romaria umpamana. Kok asompare tak masuk tak antara ka Ustadz Nurhawi. Asompare kan. Tapi itu kan berjanji untuk meninggalkan sesuatu. Tapi ternyata dipikir-pikir ketika dilihat yang lebih baik itu ya kita masuk bersilaturahmi umpamana. Otabo beda yasinan masuk entar ya kena. Nah, ketika kita melihat sesuatu tadi ya masuk sampian karena itu yang lebih baik. Nah, nanti meskipun kita sudah menyalahi sumpah, fakafir, kafarotnya kita bayar. Apa? It'amu asyaroti masakinah, memberi makan 10 orang miskin, otabe memberi pakaian 10 orang miskin, otabe tahriru raqabah, membebaskan budak. Mun tak bisa membebaskan budak, tak bisa tandi saya perengah teeren, tak bisa beri gelampi, ya berarti famal fasya musalasati ayyam, maka puasa telo areh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wa iyyaka summa iyyaka, jangan sampai kita juga kalau bersumpah sumpahnya sumpah yang ya sumpah palsu, karena itu bisa anarek deka robohnya rumah keluarga kita, ben anarek bahwasanya itu akan menenggelamkan kita di neraka jahanam. Nah, boleh jangan sampai ketika kita bersumpah atau bersaksi itu hanya menuruti prasangka, jangan sampai. Nah, kemudian kita mengambil hartanya orang muslim pabelih rekena. Nah, jadi seperti itu. Ini masalah hak-hak, apalagi dengan sesama orang Islam rekena. Nah, kemudian jangan lagi ada saksi palsu, persaksian palsu. Nah, ini munai Arab lambe itu kan biasanya ada. Oh, bahwasanya saya bersaksi begini. Nah, kita juga sebiasanya misalkan ada sebuah kejadian, jangan sampai kita jadi saksi palsu. Oh, tabe tadi saksina TPS umpamana laki ya gitu. Mun saya tadi TPS kan, petugas TPS kan, saksi palsu. Ya mulai tadi saksi kan, ile jujur bae kan. Nah, karena salah satu dari dosa besar. Waqad qoronaha alaihi salatu wassalam bil isyraki billah. Bahwasanya saksi palsu itu bi Kanjeng Nabi pabereng bi musyrik, dosanya sama dengan musyrik deka Allah. Nah, ini hal-hal yang harus kita jauhi, dari mulai sompah, kemudian juga nader, cepang gempang, boleh sompah. Jangan gampang-gampang ngucap billahi sesekut, karena billahi itu sudah jelas sumpah rekena. Karena orang banyak sompah berarti lecehkan, karena setiap dia berkata orang tak langsung percaya, billahi kelur kena. Nah, maka jadi seperti itu. Nah, kalau kita ternyata sumpahnya itu salah kena, ya pasti kelaku. Kita itu padahal ada kafarotnya kalau kita bersumpah kena, tapi ternyata sumpahnya meleset, maka kan harus membayar kafarot. Yaki oleh dosa kita majar kafarot lagi. Nah, mungkin seperti itu. Atau boleh setelah puasa ya setelah sekitaran itu kena. Semoga ada manfaatnya.